warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah puja dan puji syukur yang pantas kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk bersua di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Seperti biasa program ini kita persembahkan untuk antum dan antuna, Bapak Ibu pemirsa yang ingin bertanya seputar Muamalah Kontemporer. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Pun kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita sudah tersambung dengan guru kita untuk kesempatan pagi hari ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Bakhair, Ustaz ya. Alhamdulillah, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita bermohon juga untuk kita semua yang ada di pagi hari ini bisa mendapatkan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, atau untuk antum yang baru bergabung menyimak kita untuk hari ini, seperti biasa antum bisa bersoal jawab seputar muamalah kontemporer di 081175500606. Untuk pertanyaan langsung melalui telepon silahkan ke nomor tersebut. Dan untuk pesan singkat di layanan WhatsApp juga bisa dan akan kita bacakan nanti insya Allah. Dan untuk antum yang menelepon kita ingatkan selalu untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya, untuk mengecilkan volume televisi atau mematikan saja pesawat televisinya. Agar pertanyaan yang antum sampaikan juga jawaban yang diterima nantinya lebih jelas dan lebih clear diberikan oleh guru kita nanti insya Allah. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, antum juga bisa menyaksikan kita melalui Asil App yang antum download di aplikasi, dan juga bisa menyaksikan kita untuk hari ini di layar handphone ataupun Android antum. Baik, kita izin kepada Ustadz untuk kita bacakan pertanyaan yang pertama. Mohon izin Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apabila saya jualan buah tapi jualannya bijian Ustadz. Misalnya jeruk tidak ditimbang tapi dijual 6 buah itu 55.000, atau apel 4 buah 50.000. Apakah boleh Ustadz kalau ana timbang jarang ketemu berat yang pas? Gimana hukumnya Ustadz? Nah, jawabannya. Kita coba terima telepon di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Zahra, Ustaz. Umu Zahra di mana? Umu? Pekanbaru. Pekanbaru. Iya, silakan Umu. Jadi begini Ustaz, seseorang membeli barang dari si A, tetapi di situ tidak disebutkan begini. A menjual barang dengan ketentuan dia menjual barang dengan ketentuan hanya bisa dipakai dengan daya listrik 110 volt. Nah, yang pembeli itu tidak tahu. Ketika barang datang, ternyata tidak bisa dipakai di rumahnya. Ketika akan dibatalkan, penjual tidak boleh katanya karena itu sudah terjadi akad. Apakah bisa begitu, Ustadz? Penjual sudah memberitahukan. Ya, tetapi pembeli itu tidak tahu kalau listriknya itu 110, cuman dia hanya nanya apakah bisa dipakai gitu. Penjual menyatakan ini listrik 110. Iya, iya Ustaz. Tidak bisa dikembalikan kecuali penjual mau. Baik Ustaz. Jadi kalau penjual tidak mengembalikan tidak bersalah ya Ustaz, boleh ya Ustaz? Boleh, kan sudah diberitahukannya.
Oh, baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Taib. Taib, barakallahu fiik, jazakallah khair untuk Ummu Zahra di Pekanbaru ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang disampaikan tadi. Dan mudah-mudahan juga kepahaman serta ilmu untuk kita bersama di hari ini. Untuk lebih berhati-hati dalam persoalan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sembari kita juga menunggu telepon antum seperti Ummu Zahra. Sepertinya ada di belakang Ummu Zahra, kita coba terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. dengan siapa di mana Ibu? Ummu Dimas di Batam Ustaz. Iya, silakan Ummu Dimas di Batam pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini pertanyaan saya Ustaz. Saya tuh meminjam uang dengan salah satu sahabat saya Ustaz. Lantas kan kita nggak boleh mengembalikannya dengan lebih, itu dianggap riba. Tapi atas kebaikan dia, saya ingin mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya Ustaz? Dengan Lunasi tidak berhubungan dengan hutangnya, riba. setelah itu Bagaimana Ustaz? lunasi hutang, setelah lunas baru Anda berikan hadiah atau apa. Oh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas Ya. penjelasannya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, untuk jawabannya kepada penelpon kita Ummu Dimas di Batam ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya tersebut dan diberikan kepahaman juga. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti kita terima lagi telepon di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, dengan siapa di mana Pak? Dari Teguh di Pekanbaru. Ya, silakan Pak Teguh di Pekanbaru. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Ana mau bertanya Ustaz. Kebetulan kan kita kan ada tanah dan ada rumah warisan dari ayah. Kita udah coba jual dalam 4 tahun ini dan nampaknya kan tanah dan rumah itu akan ada pembeli nih Ustaz. Pertanyaan Ana, apakah selama 4 tahun belum laku kemarin itu, ketika laku ini, apakah ada semacam zakat itu Ustaz? Apakah itu ada zakat, semacam zakat perdagangan atau seperti apa Ustaz ketika udah laku Ustaz? Rumah tanah ini kita udah coba jualkan dari 4 tahun yang lalu, alhamdulillah nih nampaknya baru laku sekarang gitu Ustaz. Itu saja pertanyaan Ustaz, apakah ada zakat? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua menjual barang menjadi jual beli, berdagang. Orang menjual tujuannya diuangkan atau butuh uang, butuh tunai, maka tujuannya bukan pedagang dia. Dia menjual rumah, kebutuhannya umpamanya ingin menyekolahkan anak kuliah untuk bayar uang pangkal dan sampai tamat. Ini bukan berdagang. Ini dia menjual untuk mencairkan aset menjadi uang rupiah. Yang berdagang itu dia punya aset atau dia beli, tujuannya adalah laba, keuntungan. Kalau jual seperti butuh dana tadi, dia tujuannya bukan laba. Asal tertutupi kebutuhannya, dia akan lepas, akan jual. Begitu juga menjual aset untuk dibagi waris. Tujuannya uang, bukan laba. Tujuannya mencairkan uang, bukan laba. Kalaulah tanah dan rumah itu bisa dibagi, tentu mereka lebih enak dibagi daripada menjualnya, tapi nggak bisa dibagi karena kalau dibagi mungkin nggak ada gunanya juga. Namanya 10 dibagi 10, tanahnya cuma 100 meter dengan bangunan 80 meter, tentu per anak 2 meter persegi, bagaimana? Itu kayak tidur di kuburan ya, 2 meter persegi ya. Maka ini bukan berdagang, karena itu tidak ada zakat perniagaan. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya kepada
Pak Teguh ya di Pekanbaru, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan ini dan bisa diberikan kepaham serta solusi juga dari yang ditanyakan tadi. Dan sepertinya adalah pertemuan terakhir untuk kesempatan hari ini yang bisa kita terima dan kita jawab juga pertanyaannya. Sebelum kita tutup seperti biasa kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Falyatafadhal masykur Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, keinginan kita untuk beribadah jangan sampai terjatuh di dalam hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, seperti harus berhutang, memberatkan diri, ya, meyakini ada wajib zakat padahal tidak ada. Itu kan menjadi ibadah memberatkan diri Anda sendiri. Maka berilmu, mengetahui syariat Allah, pelajarinya, akan menyelamatkan diri Anda melakukan ibadah, murni ibadah yang mendulang pahala dari Allah Jalla fi'ula tanpa memberatkan diri Anda. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk ilmu dan nasihatnya serta waktunya yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan antum di 081175500606 untuk kesempatan pagi hari ini di program Live Interaktif Muamalah Kontemporer. Semoga Allah mudahkan di kesempatan berikutnya atau pekan depan kita akan bersama guru kita kembali untuk menjawab berbagai persoalan antum di nomor telepon yang sama. Ingat, selalu utamakan bahwa semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah yang terbaik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan juga untuk menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Tetap simak Asil TV karena banyak sekali program-program yang bisa memudahkan kita untuk jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja untuk kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum dan yang juga sudah bergabung di 081175500606. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.